Nah, sebagaimana kita, Pak, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang terpilih, sekalipun dosa yang banyak di dalam diri kita ini, tapi kita gugurkan dengan ibadah, kita gugurkan dengan sholat, kita gugurkan dosa-dosa kita itu dengan zakat, dengan puasa, dengan sedekah dan seterusnya. Tetapi keinginan tadi, keinginan untuk terobsesi untuk melakukan maksiat tadi, dilanjutkan pada ayat tersebut, laula ar-ra'a burhana rabbih, kata Allah. Seandainya kalau tidak ada pertolonganku, kata Allah, ada burhan itu pertolongan, burhan itu petunjuk, burhan itu penghalang. Kalau kata Allah, kalau bahasa orang Papua, kalau enggak gopele nih, gitu. Kalau enggak gopele nih, Yusuf ini selesai. Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau mengatakan burhan di situ adalah nurullah, ada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masing-masing antara Zulaikha dan Nabi Yusuf ini sama-sama memiliki obsesi untuk melakukan kemaksiatan tadi, Allah menurunkan pertolongannya, mewahyukan kepada Nabi Yusuf melalui burhan, melalui petunjuk, melalui pertolongan. Apa? Cahayanya Allah Subhanahu wa taala ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir di Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Kalau di tafsir Jalaluddin Jalalain karya Imam As-Suyuti, Allah itu beliau itu di tafsir Jalalain itu mengatakan burhan di situ bermakna Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Nabi Allah Ya'qub ini adalah orang tua ayahnya daripada Nabi Yusuf. Ditampakkan tuh burhan tadi. Macam-macam ya kira-kira gitu. Kalau orang Jakarta, bang, udah kabur aja deh, mendingan lah, jangan diladenin si Juleha. Kaya sih iya, bangsawan iya, tapi kan lo kan nabi. Udah deh, jangan. Kan kita kan kayak gitu, Pak, selalu pesan orang tua kita. Kelak dimanapun kita berada, mau kerja dimanapun, aktivitasnya apapun, selalu kita dinasihati orang tua, titik tekan kita, dan kita sekarang sebagai orang tuanya menekankan kepada anak-anak kita agar jangan lupa sholat. Karena sholat itu adalah kenangan yang terbaik, sujud itu adalah kenangan yang terbaik selama kita di dunia, Pak. Maka sekali lagi ketika ada orang mengatakan Bung Roy, sholatnya nggak sah, nggak diterima, sekalipun malaikat, gua nggak takut, Pak, gua nggak peduli. Karena sholat saya, ibadah saya, kebaikan saya, sujud saya terutama, itu adalah menjadi kenangan yang terbaik sekali lagi nanti yang aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkan pertolongan Allah melalui burhan tadi. Linas, untuk apa Allah menolong Nabi Yusuf dalam hal ini? Bagaimanapun kan Nabi dan Rasul itu ma'sum, Pak, terbebas dari perbuatan dosa, terbebas bukan terbebas melakukan dosa, artinya sudah dihapus semua dosa-dosanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul. Nah, salah satu penjagaan Allah melalui burhan tadi, ditampakkan sinarnya Allah, ditampakkan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam untuk memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf. Gak jadi, Pak, barang itu. Kita jangankan dalam satu ruangan, Pak, sama perempuan cakep, perempuan sama laki-laki yang bukan mahramnya itu. Kadang-kadang kita enggak satu ruangan aja, kadang-kadang kita masih nyari. Kalau orang Betawi bilang kita masih nutur gitu loh. Di mana barang ada, cari aja. Kalau kita nyari dosa gitu. Nah, Nabi Yusuf itu menghindarkan dosa.
Maka kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini yang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, menurunkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kepada Nabi Yusuf, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan, linasrifa anhu, memalingkan, menghindarkan Nabi Yusuf dari perbuatan maksiat tadi, dari perbuatan yang mungkar, dari perbuatan yang fahsya, yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah di akhir dan ditutup pada ayat itu, bahwa sesungguhnya Nabi Allah Yusuf itu termasuk hambaku yang terpilih, yang aku pilih. Nah maka kita, ibadah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, ini bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada usaha kita, bagian daripada kasbun kita, usaha kita, agar Allah Subhanahu wa taala melihat semua aktivitas ibadah kita, termasuk pekerjaan bapak-bapak. Kalau kita niatkan semuanya itu karena Allah, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan apa yang kita lakukan ini bagian daripada ibadah, Pak. Dan insya Allah kita terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah maka identitas yang terbaik bagi kita seorang muslim, identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min atharis sujud. Jadi bekas sujud yang terbaik itu Pak, salat itu Pak. Makanya kan Nabi mengajarkan kepada kita kalau habis sholat rawatib, atau kita mau sholat selanjutnya, sholat sunnah itu sholatnya pindah-pindah Pak. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Nanti ini sunnahnya ketika kita berpindah-pindah sholat itu bagian daripada ini, nanti bagian daripada saksi Pak. Ini asar kita, ini bekas sholat kita nanti pun juga akan bersaksi di hadapan Allah. Ada yang sholatnya pojokan, ada yang juga di luar. Nggak taunya ada yang disutet sholatnya, ada yang di atas pohon gitu. Ya ini biasa aja lah. Kalau saya di atas pohon segala. Itu tuh bagian daripada ikhtiar kita, usaha kita untuk menciptakan asarus sujud, bekas sujud kita gitu. Dan ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang akan terjadi, yang telah terjadi, itu semua asar Pak. Baik itu berupa kebaikan, baik itu merupakan keburukan, itu asar kita semua Pak. Itu bagian daripada sejarah kita gitu. Dan itu semua dicatat oleh Raqib dan Atid Pak. Nah apalagi ibadah kita, apalagi bawa bekerja. Sebenarnya subhanallah Pak. Maka berkali-kali kami sampaikan dan tidak pernah bosan kami sampaikan bahwa Bapak yang hadir selalu istiqomah dalam salat berjamaah itu bagian daripada rahmaniyatun minallah, bagian daripada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang memberikan kita kasih dan sayangnya, kayak gitu Pak. Berarti yang lain yang jarang ke masjid, gak pernah ke masjid itu gak dikasih kasih sayangnya Allah, tetap dikasih, cuman dikit, kira-kira gitu Pak. Yang banyak itu kita. Nah maka manfaatkan sebaik-baiknya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini. Sekalipun Bapak dalam keadaan lelah, sekalipun Bapak dalam keadaan capek, atau bahkan ada yang masuk malam ini tapi masih menghadirkan dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada kenangan yang kita bikin selama kita hidup di dunia, untuk kita hadapkan nanti, pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita dalam doanya, Rabbi ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidupku, selama hidupku ini ya Allah, selama aku masih bernafas ini ya Allah. Nabi ngajarin sama kita Pak,
Selama aku hidup ini, potensi kebaikan itu terus ya Allah. Jangan pernah engkau skip ya Allah, jangan pernah engkau istirahatkan aku untuk berbuat kebaikan selama aku hidup di dunia ini. Jangan pernah berhenti ya Allah. Artinya kita berusaha senantiasa ada potensi kebaikan selama kita hidup, kita terus Pak beribadah. Besok cuti, ada yang cuti besok. Itu pun juga ibadah kepada istri, itu pun juga beribadah kepada anak-anak, kepada keluarga. Tapi bahasanya jangan cuti, sodako diganti sekarang itu, jangan cuti lagi, sodako. Nanti mau kemana? Oh mau sodako dulu. Sodako kok bawa banyak benar? Iya namanya orang mau sodako. Jadi sama istri, ketemu istri pun juga sodako. Jadi bahasanya harus sodako, jangan cuti lagi. Cuti dulu bro, salah, bukan cuti, sodako, gitu. Begitupun sebaliknya, Rabbi ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Kalaupun toh ya Allah, kelak engkau matikan aku, engkau matikan kami nanti ya Allah, kami siap, dan kematian kami ini kau tutup ya Allah. Semua keburukan itu kau tutup, cukup kematian ini menjadi terakhir keburukan yang kami perbuat. Masalahnya Pak, banyak yang mati tapi keburukannya masih diungkit. Oh lihat si fulan mati, nyekek botol, masih fulan mati korupsi, belum aja dikubur ada tanda-tanda azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kayak gitu Pak, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini ditampakkan oleh Allah. Ngeri Pak. Belum lagi dikubur, angin datang, hujan datang, hajar. Bagus gak kabur tuh jenazah? Atau dia ngubur diri sendiri itu dia? Itu dipertunjukkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Itu masih di dunia. Di dunia saja sudah ditunjukkan sedemikian rupa dahsyatnya azabnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat munkar, bagi orang-orang yang berbuat fahsya, perbuatan keji, apalagi sudah dikubur nanti Pak. Oh ini dia, gue tindis ini langsung. Kata malaikat, kapan lagi nih? Bu saya jamaah Darus Saadah malaikat. Oh jamaah Darus Saadah, ke masjid gak? Kagak. Bang, selesai Pak. Bisa baca Quran? Quran ada di rumah? Ada. Di masjid banyak Darus Saadah, banyak Quran masjid. Malaikat, bisa gak baca Quran? Kagak. Bang, ada lagi tindis lagi. Selesai Pak kita. Kenapa gak bisa baca Quran? Emang gak ada yang ngajarin? Ada ustadznya. Ustadznya siapa? Emang jangan saya disebut Pak. Ustadz yang lain banyak. Bung Roy, jangan Bung Roy doang Pak. Yang lain banyak, sebutin ustadz-ustadz yang lain juga. Ustadz Yendra, Ustadz Encep, Ustadz Asep, Ustadz Fadilah, Ustadz Medi, sebutin semua Pak. Jangan gua doang. Nah, jadi hadrahatullah sekali lagi, mari pertahankan istiqomah intensitas kita tingkatkan terus, kita upgrade teruslah. Kalau bahasanya bapak-bapak itu ibadah kita, terutama sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bagian yang terpenting, kenangan yang terbaik bagi kita selama hidup di dunia ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat umur panjang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, bapak-bapak, jamaah, karyawan yang pada malam hari ini sedang melaksanakan tugas mencari fadilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun esok pagi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anak kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
dijadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita insyaallah dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, mati insyaallah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.